Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Coba tebak, ibu sekarang ada di mana? Nah, betul sekali. Ibu sedang berada di taman. Coba kalian lihat. Ada banyak orang ya. Mereka ini sedang ngapain? Nah, betul sekali. Mereka sedang bermain dan berolahraga. Ada yang bermain sepak bola, jungkat-jungkit, tebak gambar, dan permainan lainnya. Olahraga ini banyak sekali manfaatnya loh. Salah satunya adalah untuk melancarkan sistem peredaran darah kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai, 1. Menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. 2. Menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Sebelum kita memulai lebih lanjut dalam sistem peredaran darah, kita kenalan terlebih dahulu tentang organ-organ dalam sistem peredaran darah kita, yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Ketika mendengarkan kata kehidupan, dalam diri manusia sangat erat kaitannya dengan jantung yang berdetak. Pernah gak sih kalian penasaran kenapa jantung kita berdetak? Nah, orang hidup pasti jantungnya berdetak. Jantung yang berdetak itu untuk hidup. Kok semakin penasaran ya? Jadi gini, sebenarnya hubungan antara jantung yang berdetak dengan hidup keduanya berfokus pada sistem peredaran darah manusia. Untuk lebih jelasnya, simak yuk video berikut ini. Yang pertama, organ yang paling vital adalah jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Untuk dapat mengetahui denyut nadi,
Ayo lakukan percobaan berikut. Coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut ini. Tempel dan tekankan 3 jarimu pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadimu. Hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Selamat mencoba. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, sedangkan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung, semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang Ibu mau ajak kalian untuk mendengarkan cerita Siti. Simak baik-baik ya. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Yuk kita dengarkan pantun dari Siti.
Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun, karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Seperti yang telah dilakukan Siti. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas apa sih itu pantun? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB. Selanjutnya, apa saja sih bagian-bagian pantun? Nah, pantun terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Pada baris pertama dan baris kedua pantun akan disebut sebagai sampiran. Lalu, baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Nah, selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri pantun? 1. Tiap bait pantun terdiri atas 4 baris. 2. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata di tiap barisnya. 3. Pantun memiliki sampiran dan isi. 4. Pantun bersajak atau berirama ABAB. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku senang, lebih semangat, lebih giat lagi belajar. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa.